ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد الترى وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله sallallahu alaihi. Tes satu. Mohon kepada jamaah, mohon untuk mundur, mohon kita kasih, mohon dengan kerjasamanya, mohon kepada jamaah sekalian, mohon untuk dapat mundur. Kita menghormati dan untuk adab kita kepada tamu kita yaitu guru kita tercinta. Sekali lagi kami mohon untuk mundur. Kita tidak akan memulai acara kalau jamaah tidak akan untuk mundur, Pak. Mohon mundur dulu, Pak, untuk sementara dulu. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa agung ilmu, betapa hebatnya belajar, dan betapa mulianya akhlak. Makan pempek kapal selam di simpang sungki, minumnya es goloh batu. Terimalah salam dari Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amma ba'du. Yang kita muliakan al-muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para asatis dan asatizah, para tokoh agama, para hafidhul Quran, para qori qoriah yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Al-Ustadz Kiai Gus Abdul Rashid Siddiq, Sarjana Agama Al-Hafidz, merupakan putra kedua dari almarhum Kiai Gus Haji Ahmad Nawawiddin Al-Hafidz, Imam Merawatib Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawi Kromo Palembang. Yang terhormat Sekretaris Badan Pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang, alhamdulillah telah dihadiri Bapak Kemas Faisal Hamid, Sarjana Sosial. Yang kita hormati Badan Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, dalam hal ini dihadiri Wakil Ketua II Bapak Raden Haji Muhammad Salahuddin SE. Yang terhormat, yang kita hormati sama-sama pengurus Al-Bahjah Sumatera Selatan, dalam hal ini dihadiri Bapak Dr. Muhammad Fahru Rozi.
beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang beserta seluruh jajarannya yang kami banggakan dan kami muliakan, para jamaah pencinta ilmu Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur hari ini kita dapat hadir dalam acara safari dakwah Buya Yahya di Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang. Pada hari ini Selasa 18 Sya'ban 1445 Hijriah bersamaan dengan tanggal 27 Februari 2024 Miladiah. Salawat serta salam senantiasa Allah mencurahkan dan Allah sampaikan kepada junjungan kita, teladan agung kita bersama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, segenap para sahabatnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita dapat menghadiri dan mengobati kerinduan kita bersama. Telah hadir bersama kita yaitu Al-Mukarram, Al-Muhtaramun yang kita hormati, yang kita banggakan, mata'anallah bituli hayati, yaitu Al-Mukarram Buya Profesor Ki Haji Yahya Zainul Ma'arif LCMA PhD, atau yang kita sapa dengan akrab Buya Yahya. Alhamdulillah kita doakan beliau panjang umur, diberikan kesehatan yang insya Allah dakwah beliau akan menyebar di seluruh Indonesia bahkan dunia. Amin Allahumma amin. Jamaah yang kami hormati dan kami muliakan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabarani ada sebuah kabar gembira bagi kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selamat datang wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu itu dikelilingi oleh para malaikat dan dinaungi oleh mereka dengan sayap-sayapnya, dan para malaikat itu berada di atas satu sama lainnya hingga langit pertama, karena mereka sangat mencintai apa yang ia cari, yaitu berupa ilmu Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Imam Ahmad At-Tabarani. Alhamdulillah pada malam hari ini mari kita hadirkan hati kita semua, luruskan niat kita untuk menjemput majelis ilmu ini dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja yang insyaallah akan kita langsung yaitu tausiah mau'izatul hasanah dari guru kita tercinta Buya Yahya, yang dalam hal ini bagaimana mempersiapkan diri kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Hari ini 18 Sya'ban, tanpa terasa berangsur-angsur bulan Sya'ban akan meninggalkan kita semua. Mari kita bersama bersihkan hati kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut tamu agung yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memperjumpakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Marilah Bapak-bapak dan jamaah sekalian, para bunda, para ayah yang hadir pada malam hari ini, para abang, marilah sama-sama kita mengawali dengan membaca Ummul Kitab agar senantiasa Allah memberikan pahala kebaikan kepada kita semua, agar senantiasa Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan, dan agar senantiasa Allah juga hari ini mengumpulkan kita, kelak akan mengumpulkan kita di syurganya Allah nanti. Amin Allahumma amin. Kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah ala haziniyah wa kulliyatun salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi kiram. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, ada dua sesi pada sesi malam hari ini. Pertama, sesi malam ini ada kita dengarkan mau'izatul tausiah dari guru kita yaitu Buya Yahya, dan selanjutnya nanti kami akan memandu jalannya untuk pembukaan diskusi atau tanya jawab nanti untuk dua orang penanya. Mohon mari kita dengarkan seksama yaitu mau'izatul hasanah tausiah dari guru kita tercinta. Bersihkan hati, mari kita songsong dan menyambut dalam bulan suci Ramadan. Kami persilakan kepada guru yang kami tercinta yaitu Buya Yahya, falyatafaddal mashkurah. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama hadhihi al-ummah, alladzi akramana bi syahri Ramadhan. Alhamdulillah
الذي أكرمنا بليلة القدر. الحمد لله الذي أكرمنا بسيدنا محمد، وصلاة الله وسلامه على الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين، حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا بارك لنا في هذا الشهر، شهر شعبان، وبلغنا يا ربنا رمضان، وجعلنا فيه من العائدين والفائزين. أعنا على حسن الصيام والقيام. ألف يا ربنا بين قلوبنا. نعوذ بك يا ربنا من البغضاء والحقد. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت، الشهادة عند الموت، والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, khusnudzon kami, Anda adalah hamba-hamba pilihan Allah, siapapun Anda. Di antara hamba yang terlena di sana, di luar sana, Allah telah memberikan kepada Anda kemauan, keinginan, kemudian kemudahan untuk bisa berkumpul di tempat mulia ini. Lintaskan panjatan doa. Semoga seperti Allah mengumpulkan jasad kita, Allah pertemukan hati kita dalam cinta karena Allah. Seperti Allah pertemukan saat ini kita di dunia, semoga kelak Allah kumpulkan kembali kita di surga. Di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi Ramadan tiba. Dan di saat Ramadan tiba, kebaikan sudah dijanjikan, pasti ada kebaikan. Ada Lailatul Qadar, ada dilipatkan pahala, dilipat gandakan pahala. Lailatul Qadar ada. Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk golongan yang mendapatkannya atau tidak? Kan sudah dijanjikan Lailatul Qadar akan datang. Cuman kita mendapatkan bagian kemuliaan itu atau tidak? Bulan mulia, bulan Ramadan, tapi akankah kita mulia di bulan Ramadan? Maka yang tidak mengerti agungnya Ramadan, mulianya Ramadan, mengerti dengan hatinya, meyakini, maka dia tidak akan mulia di bulan Ramadan. Hanya di lisan saja. Ramadan mulia, Ramadan dilipat gandakan pahala, tapi dengan lisannya, hatinya tidak meyakini. Kalau hati meyakini itu seperti begini nih. Ada seorang yang memang dia mencari rizki. Dia mencari rizki, bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian perusahaan memberikan kabar, ini ada minggu berkah. Kalau kalian mau nambah saja 1 jam, 2 jam kerjaanmu, gajimu dilipat gandakan 4 kali loh ya. Ditambah 3 jam, 4 kali lipat ganda. Biasanya jam 4 sore sudah bubar. Kalau ada di antara kalian mau bertahan sampai jam 7, habis sholat maghrib nambah 1 jam, kemudian pulang, maka bulan depan gajimu bulan ini akan dilipat gandakan menjadi 4 kali. Orang yang memang kerjanya nyari duit gak mungkin gak mau. Dan dia belajar kerjanya serius. Karena dia punya pemahaman, punya keyakinan, punya kecerdasan bahwasanya ini adalah minggu menguntungkan bagi saya. Maka kalau saya tidak mau, rugi dong saya. Kalau saya tidak mau, rugi saya. Padahal itu hanya janjinya seorang bos yang bisa saja dia lari dan berbohong. Lalu bagaimana kita dengan janji Allah di bulan mulia, bulan agung Ramadan, yang pahala akan dilipat gandakan, dan di situ ada satu malam yang Allah sembunyikan di antara malam Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan di situ dikatakan, disabdakan, difirmankan oleh Allah, malam yang lebih bagus dari 1000 bulan. Apa kira-kira yang menjadikan kita tidak semangat?
Yang menjadikan sebab kita tidak semangat adalah yang menjadi sebab kita tidak semangat adalah kurang yakinnya kita dengan janji Allah. Kalau keyakinan kita kuat pasti. Oh, nggak ada diskon besar-besaran kok. Sementara kita merindukan itu katanya. Kenapa kita tidak datang? Kenapa dia tidak sambut? Maka dari itu, untuk bisa menjadi sukses, pertama harus kita bangun keyakinan Allah yang memberikan kabar bahwasanya itu malam lebih bagus daripada 1000 bulan. Dan baginda Nabi menyebutkan dalam banyak riwayat, dalam hadis sahih ada 3 model, tiga redaksi yang berbeda-beda. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa di bersiasa di bulan Ramadan akan diampuni dosanya. Riwayat lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa menghidupkan malamnya imanan wahtisaban dengan penuh keyakinan, ini yang perlu dibangun. Keyakinan bahwa Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa akan memberikan pahala imanan wahtisaban, dan kita mengharap pahala dari Allah. Jadi dengan keyakinan lalu kita melakukannya dengan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddam. Riwayat yang ketiga adalah man qama lailatul qadri. Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keyakinan, keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka ia akan diampuni oleh Allah. Dan masih banyak riwayat-riwayat tentang itu semuanya, tentang kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Dan itu harus kita bangun keyakinan. Akan tetapi biarpun kita sudah tahu, kalau kita tidak punya persiapan, nanti kita akan datang di tempat tersebut banyak gangguannya. Jadi kalau kita ngerti minggu depan itu pekan kita itu mendapatkan rizki, asalkan kita mau kerja dari sekarang, kita sudah meng-cancel semua jadwal-jadwal. Enggak boleh, pokoknya minggu depan aku harus kerja di tempat itu untuk mendapatkan duit yang banyak. Jangan sampai saya tidak kerja, kalau tidak kerja sayang dong. Ini kan bonus, ini adalah ini kesempatan bekerja seminggu tapi dapat gaji banyak. Lihat, di cancel semuanya, di jadwal-jadwal di cancel. Dia sudah merencanakan, jangan sampai. Awaslah, perjalanan 2 jam loh ya, motor disiapkan, mobil disiapkan semuanya. Begitu juga kalau orang punya keyakinan tentang agungnya bulan Ramadan, tentu ada persiapan. Maka persiapan itu termasuk bagian daripada bentuk keyakinan tersebut. Karena dia yakin, maka dia mempersiapkan. Dan persiapan itu bermacam-macam, tentunya ada persiapan ilmu. Persiapan ilmu puasa, ilmu menghidupkan bulan Ramadan bagaimana. Kemudian persiapan yang sifatnya zahir, tiba-tiba beli, mengecat musolanya, merapikan masjidnya, ganti karpetnya, segala macam. Maka itu termasuk bagian persiapan, dan itu sepertinya sudah biasa dilakukan. Akan tapi yang akan kami hadirkan saat ini adalah persiapan yang berbeda. Bukan persiapan itu semuanya, tapi persiapan mental kita, hati kita. Bagaimana kita puasa menjadi enak, pergi ke masjid nyaman, sahur indah, buka pun mesra. Maka kami perlu hadirkan saat ini hadapi Ramadan dengan kita berdamai dengan keluarga. Kebetulan ini momen indah untuk kita bisa buka bersama, sahur bersama, tarawih bersama. Tapi itu semua tidak akan terjadi kecuali saat ini kita berdamai. Kalau kita belum akur sama saudara, mana mungkin kita bisa ngajak dia tarawih. Kalau suami sama istri belum damai, hanya masih berantem, nggak mungkin dia boncengan naik sepeda motor pergi sholat tarawih. Maka yang perlu kita hadirkan saat ini, ayo kita berdamai dengan keluarga. Berdamai dengan keluarga. Pastikan hidup rumah tanggamu harus indah yang sudah menikah. Selamat tinggal dengan percekcokan, selamat tinggal dengan perselisihan. Karena itu akan menjadi tidak enak hidupmu, dan tidak enak hidup anak-anakmu, dan tidak enak hidup mertuamu, dan menjadi tidak enak hidup orang tuamu.
Orang tuamu melihat dirimu berantem juga ikut sedih. Adik kakakmu juga sedih. Maka pastikan rumah tangga harus kita bangun saat ini. Harus indah rumah tangga. Dalam irama menghadapi bulan mulia, bulan Ramadan. Coba bayangkan wahai istri yang solehah lagi masak menanak nasi di siang hari bulan Ramadan. Di depan panasnya kompor, panasnya suhu Palembang. Ternyata menanakkan nasi untuk suami yang suka bikin panas, kira-kira rasanya kayak apa? Atau suami yang bekerja keras mencari rizki, Masya Allah, di bawah terik matahari yang panas, hanya untuk diberikan kepada istri. Kalau ngomong jelekit suka bikin panas. Apa enaknya? Akan tapi lihat itu bapak-bapak yang bekerja di bawah terik matahari. Biarpun katanya panas di atas kepalanya, udara panas, ternyata dia ingat istrinya di rumah menjadi tersenyum. Kenapa? Aku akan bawa rizki untuk istriku yang aku cintai. Biarpun sekarang aku panas, tapi aku di rumah menjadi sejuk kembali. Tapi ini jangan hanya sekedar angan-angan saja atau dongeng dan cerita. Itu harus ada pada diri Anda, rumah Anda. Pastikan rumah Anda bahagia. Ketahuilah bahwasanya tidak ada orang yang mau menikah itu niatnya mau berantem dan caci maki. Tidak ada. Orang menikah tidak ada yang niatnya caci maki dan berantem. Ada atau tidak coba? Yakin tidak ada? Ada orang nama itu saya mau nikah mau berantem? Ada? Tidak ada. Sebab yang niat mau menikah mau berantem itu hanya orang gila. Ternyata kenyataannya banyak orang gila setelah menikah. Ini yang bermasalah. Kenapa setelah menikah justru malah berantem? Ini problem malam ini akan kita selesaikan. Apa wahai suami yang menjadikan dirimu mencaci istrimu, memukul istrimu? Tidak masuk dalam rumus rambu-rambunya orang berakal laki-laki memukul istrinya. Enggak kebayang. Mencaci enggak kebayang. Atas dasar apa mencaci? Mencaci orang biasa saja enggak enak kok. Apalagi mencaci istri yang telah melahirkan 3-4 anaknya. Pasti ada yang bermasalah di dalam mentalnya, di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Makanya ayo rumah tangga harus indah, bahagia. Pastikan. Dan kalau memang ada permasalahan, selesaikan sebelum memasuki Ramadan. Dan jadikan Ramadan momen berubah, momen berdamai. Kalau kita tiba-tiba minta maaf mungkin ada yang gengsi. Tapi kan ada alasan. Menjelang Ramadan yang damai yuk. Kan begitu. Ayo rumah tangga harus indah, percaya. Karena apa? Tidak enaknya berpuasa, bahkan bermacam-macam. Menjadi tidak diterima puasa ya karena hidupnya tidak indah. Rumah tangganya tidak indah. Awas ya yang rumah tangganya tidak indah di dunia itu muqaddimah tidak indah di akhirat, hati-hati. Segera berbenah. Karena pasti ada yang berbuat zalim di situ. Mungkin istri yang zalim, mungkin suami yang zalim. Masya Allah. Mengerikan. Sementara rumah tangga adalah rumah tangga harus indah. Harus bahagia. Kalau ada permasalahan sedikit wajar manusia. Kita bukan malaikat. Tapi ternyata bagi orang yang berakal problem sedikit itu menjadikan semakin indah setelah berdamai seperti haus dan dahaga yang dirasakan oleh orang yang puasa waktu buka indah. Maka biasanya kalau orang cerdas ribut sedikit langsung kayak pengantin baru lagi. Minggu depan positif kembar 3. Karena dia pandai cerdas. Jangan berantem menjadi kebiasaan. Tolonglah Anda cerdas. Yang merasa dirinya bebel saat ini harus cerdas. Yang menjalani hidup dengan percecokan, caci maki, akhiri itu semuanya. Ayo. Yang mendatangkan Anda ke sini adalah Allah. Yang menjadikan kami berucap begini, Allah. Dan semoga ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk berdamai dengan keluarga. Harus bahagia. Maka mari kita mulai. Cari keberkahan, keindahan rumah tangga. Memang ada dua sesi seharusnya. Tapi sesi yang satu kita tunda nanti, tahun depan mungkin. Yaitu bagi si jomblo itu adalah sesi tahap pertama adalah menuju rumah tangga yang indah. Berarti masih cari jodoh. Itu nasib si jomblo. Yang kedua adalah menjaga rumah tangga agar apa? Agar indah kita dengan Allah. Menjaga rumah tangga. Rumah tangga yang indah akan hidup dengan Al-Quran, hidup dengan sholat, hidup dengan ibadah. Bersama-sama ibadah, alangkah indahnya. Maka ayo saat ini kita menggapai kebahagiaan rumah tangga dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama,
mengambil keberkahan dulu. Sebelum kita teori zahir keberkahan, pastikan rumahmu adalah rumah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pastikan rumahmu rumah yang mendekatkan diri kepada Allah. Artinya jadikan pernikahanmu itu sebab dirimu semakin dekat kepada Allah. Ayo kita gunakan rumah kita untuk sholat malam bertahajud. Ayo kita gunakan rumah kita untuk membaca Al-Quran biarpun hanya beberapa lembar antara suami dan istri. Dan pastikan di rumah kita ada sholawat, saling ingatkan, wahai istriku sudah berapa ratus sholawat yang kau baca sayang. Wahai suamiku sudah berapa sholawat. Kita jadikan rumah kita adalah rumah ibadah. Mulailah dari ini dulu. Karena apa? Dengan itulah akan turun rahmat, dan rahmat itu nanti yang akan mempermudah kita untuk berdamai. Jadi kita ngambil wasilah batiniyah, wasilah batin sebelum wasilah zahir. Kemudian pastikan rumah kita adalah rumah yang jauh daripada keharaman. Di rumah kita jangan ada sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Jangan sampai ada di rumah kita yang menjadikan Allah murka. Bahkan bukan sekedar menjadikan Allah murka, menjadikan kita sendiri menjadi rusak. Apa itu? Jangan digunakan rumah kita untuk bermaksiat dengan, mohon maaf, televisi yang Allah berikan kepada Anda, internet yang Allah mudahkan untuk Anda, laptop yang Allah mudahkan untuk Anda, handphone yang Allah mudahkan untuk Anda, jangan digunakan untuk menonton sesuatu yang tidak pantas. Apalagi kadang ini alasan suami istri nggak apa-apa nonton film kotor. Hati-hati, tolong hindari ini. Suami istri tak tahu dapat fatwa dari mana. Ini ada ustaz memfatwakan fatwa kacau, nonton film kotor kalau suami istri boleh. Ya ustaz, kalau Anda punya hobi itu biar untuk dirimu sendiri, jangan difatwakan. Anda jangan rusak umat. Anda tanya pakarnya, pakar psikolog pun juga marah dengan problem, dengan hal-hal semacam ini. Dan jangan ajari suamimu itu adalah suamimu menjadi suami yang jelalatan. Jangan ajari istrimu istri yang tidak puas dengan pasangan. Jadi ini kebodohan. Coba perhatikan, ini penting banget. Hari ini hari rusak, karena apa? Hari media, hari begitu mudahnya kita untuk mengakses sesuatu yang tidak pantas. Kalau Anda, bukan Anda, saya tidak ingin mencontohkan Anda yang tidak baik. Kalau ada seorang laki-laki mengajari istrinya nonton film kotor alasannya agar bangkit syahwat, ya betul, saat itu mungkin bangkit syahwat. Akan tapi apa yang ada di otak istrinya? Pertama apa? Yang aku lihat ternyata jauh lebih bagus daripada milik suamiku. Bisa ngomong gitu? Atau na'udzubillah, atau dia berhayal sesuatu yang tidak ada di alam nyata. Belum lagi di saat suaminya tidak ada, karena sudah nyantol, sudah klik, sudah ada riwayat di otaknya, dia mencari sendiri di saat suami tidak ada. Sehingga pada akhirnya banyak perempuan yang ternyata suaminya bukan orang yang tidak perkasa, bukan tidak laki-laki, akan tapi karena mata perempuan itu rusak, sehingga dia lebih senang dengan yang haram. Bahkan mungkin menikmati dengan tontonan itu. Dan itu bahaya sekali. Seorang suami pun juga demikian, pada akhirnya apa? Tidak bersemangat kepada istrinya. Sampai suatu ketika ada seorang laki-laki mengadu, kenapa saya itu kalau menghubungan dengan istri saya tidak bisa kecuali saya nonton film kotor. Berarti sudah rusak, berarti istrinya sudah tidak menarik lagi kan bagi dia. Makanya kalau seorang suami mengajak istrinya nonton berarti ngajari tidak benar. Pada akhirnya suaminya akan ditinggalkan. Istrinya akan ditinggalkan di dalam dari hatinya. Urusan suami istri ya karena suami istri. Sehingga sampai suatu ketika ada seorang perempuan berkata, Buya gimana hukumnya? Kalau saya lagi digauli oleh suami saya membayangkan tentang seorang laki-laki, dia nyebut bintang film siapa itu, India atau mana gitu. Oh ini sakit. Dalam hati saya kalau seandainya suami tahu kau sudah ditempeleng kayaknya. Coba, kenapa kok sudah harus membayangkan orang lain? Kenapa kok suaminya menjadi sudah tidak indah lagi bagi dia? Karena matanya rusak. Belum lagi nanti nonton-nonton hal-hal yang kotor itu merusak mentalnya. Coba saja di dalam Islam, makanya kita mulai dari sini. Kadang kalau sudah punya hobi ini, biarpun Ramadan masih nonton, sudah begitu dia berkhayal, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Ini bahaya sekali. Dikatakan bahwasanya, kalau sudah orang mentalnya rusak ini, di dalam Islam tuh lihat, namanya mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi sebab umumnya susah syahwat. Anak dengan ibu,
Ayah dengan anak perempuan, ya nggak syahwat anaknya sendiri. Saudara dengan saudara, nggak kebayang, lintasan itu nggak ada. Cuman hari ini gara-gara tontonan kotor, kita menemukan problem di masyarakat. Bagaimana tontonan, gara-gara tontonan, seorang anak mengintip ibunya di kamar mandi, lalu dia menyenangkan dirinya sendiri. Nonton, ngintip ibunya, syahwat dengan ibunya. Seorang adik syahwat dengan kakaknya gara-gara tontonan. Maka ini salah satu ilmu yang harus kita ambil agar Ramadan kita bersih. Maka hati-hati, jangan biasa nonton hal-hal yang semacam itu. Jaga mata. Kemudian, bukankah petunjuk Al-Quran sebaik-baik petunjuk? Kalau Allah berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum pria untuk menjaga matanya dari melihat yang haram, maka ketahuilah buah daripada menjaga mata, ketahuilah yang halal di rumahnya akan semakin indah. Begitu juga kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada para wanita agar menjaga matanya, sehingga kalau dia menjaga matanya, lihat dengan suaminya tetap semangat. Tapi kalau sudah diobral mata yang melihat itu, na'udzubillah, lihat dengan pasangan pun menjadi tidak semangat. Maka jangan main-main urusan ini. Ini urusannya mental yang rusak nanti. Sehingga sampai berjam-jam orang bisa menjelajah itu. Setelah menjelajah, ternyata yang diimpikan adalah yang di ilmu, di hayalnya, di alam nyata tidak pernah ada, sehingga dia tidak pernah menemukan kepuasan. Sehingga dia menjadi orang yang liar. Lihat, sampai mohon maaf tadi kita sampaikan, bagaimana ibunya berjalan diperhatikan, lalu dia bangkit syahwat. Bagaimana ini gimana? Jadi ini pengakuan dari seorang anak, masih umur 15 tahun dia mengatakan begitu, gara-gara saya nonton. Anak menangis dia. Makanya tolong hati-hati wahai anak-anakku semuanya, khususnya muda-muda. Jaga hatimu, jaga matamu, jangan sampai biasa dengan yang demikian. Baik, ini yang pertama adalah agar rumah tangga indah, jauhkan dari keharaman. Haram di mata. Haram yang lainnya, makanan haram juga. Rumah tangga jadikan pernikahanmu kita semakin dekat dengan pernikahan, kita semakin dekat kepada Allah. Masya Allah. Nah, ini hati-hati, biarpun suami istri hati-hati. Hindari. Kalau yang lalu kemarin sudah pernah menonton dengan pasangannya, hari ini berjanji dengan pasangannya. Ayo lihat, bersama berjalannya waktu semakin jauh jarak dia menonton dengan hari ini, semakin jauh semakin dia lupa, semakin normal mentalnya, sehingga dengan pasangan semakin indah. Akan sembuh. Akan tapi kalau terus lagi dicekoi dengan tontonan-tontonan semacam itu, maka ketahuilah akan rusak mental kita. Kelihatannya gandeng-gandeng suami istri, tapi tidak pernah bersemangat, tidak syahwat. Tidak keluar syahwat. Ini pengakuan dari mereka yang punya masalah. Betul Buya katanya, saya dengan istri saya tidak pernah ada syahwat. Dengan suami tidak syahwat. Aneh. Waktu ada seorang laki-laki berkata, Buya saya tidak bisa berhubungan dengan istri saya, tidak syahwat. Kami pikir istrinya adalah jelek, lek, dan jelek banget. Akhirnya mana istrimu coba? Suruh ke sini. Ternyata datang istrinya pernah mengadu juga rupanya pada istrinya wanita cantik. Wah ini lagi sakit ini. Istri cantik begitu bagaimana tidak bangkit syahwat? Dia cantik istrinya secara zahir fisiknya. Berarti bermasalah. Setelah dicek betul. Dia suka nonton film kotor. Hati-hati wahai hamba Allah. Ini adalah syahr Ramadan. Sebab di Ramadan itu luar biasa. Kadang-kadang jaga, pengen nunggu buka, nonton film kotor, nunggu buka, megang handphone. Kemudian ini adalah dengan Allah yang kedua. Jadikan pernikahanmu itu menjadi sebab kalian dekat dengan orang tua. Ini menuju Ramadan ini, belum. Kita mesti jalan dulu, kita persiapan dulu. Maka rumusnya sederhana, wahai suami. Bantu istrimu untuk bisa baik-baik dan berbakti kepada bapak ibunya, bukan ibumu. Wahai istri, bantu suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Nggak tahu beberapa tahun yang lalu katanya ada public figure dan sebagainya itu ngajari nggak benar. Jadi kalau suamimu bantu orang tuanya nggak boleh. Kalau suami bantu bapak ibunya harus izin istri, sepakat istri. Wah ini kayaknya sudah mulai nggak beres itu. Bahkan nggak boleh katanya. Masya Allah, ini aneh-aneh. Katanya, saya nggak pernah dengar. Ini salah, apalagi kalau sudah dianggap public figure, orang yang terkenal diikuti problem. Ngikuti itu ngikuti yang ada agama, yang ada ilmu, ada akhlak. Jadi jadikan pasanganmu itu semakin dekat kepada Allah.
Wah, ini indah banget. Karena begini, wahai istri yang solehah, kalau suamimu itu baik dengan bapak ibunya dan saudara-saudaranya, berarti suamimu itu orang soleh baik yang layak menitipkan benih di rahimmu. Tapi kalau suami itu suami yang Masya Allah dengan bapaknya enggak benar, sama ibunya enggak benar, sama adiknya rebutan waris. Kalau sudah dia jahat begitu, akan nitipkan benih di rahimmu, jangan-jangan keluar anak lebih jahat dari dia. Mau? Mau wahai solehah? Tidak mau. Makanya ajari dia agar semakin baik dengan bapak ibunya. Ajari agar semakin baik dengan bapak ibunya. Seorang laki-laki pun juga demikian. Mengajari istrinya agar semakin baik dengan bapak ibunya. Sang istri mengajari juga demikian. Mengajari suaminya agar semakin baik dengan bapak ibunya. Bahkan kalau ini dalam dunia asmara, dunia cinta, dunia rayu, tidak ada rayuan sedahsyat cara ini. Coba saja. Buya kasih gambaran begini. Seorang istri ngajak suaminya belanja, bang antarin belanja dong. Iya, belanja ke toko. Atau ke supermarket, minimarket, terserah market-market begitu. Sang istri setiap mengambil satu bentuk belanjaan, misalnya 1 galon minyak goreng atau 1 kilo minyak goreng, selalu suaminya berkata, sayang tambah 1 dong. Gula 1 kilo, kata suami, sayang tambah 1 dong. Setiap, untuk apa sih bang? Sudahlah sayang beli aja deh. Akhirnya belanjanya jadi double, yang semula 1. Sampai di rumah, setelah itu kan suami bayari. Sampai di rumah, sang istri merapikan biasanya. Merapikan barang dagangannya. Tapi pesanan suami tadi disingkirkan, dipinggirkan. Kemudian tanya pada suaminya, bang mau diapain ini bang? Mau dibungkus. Kok dibungkus? Iya. Terus mau dibawa kemana? Kata suaminya apa? Mau dikirim. Kirim kemana bang? Kirim ke ibu. Ibu. Ibu abang sudah gak ada? Bukan ibu. Akan aku kirim kepada ibumu wahai cantikku. Sambil ditunjuk hidungnya. Ibumu wahai sayangku. Langsung istri dibegitukan jatuh cinta. Ya Allah, suamiku ingat istri, ingat ibuku. Aku saja belanja gak ingat, ternyata suamiku masih ingat. Begitu sebaliknya. Jika tiba seorang istri tiba-tiba bikin bingkisan, tak taunya dikirimkan ke mertuanya, suami jatuh cinta itu. Akan tapi ada orang bodoh. Dia nggak pandai merayu-ngerayunya, merayu khayal, bulan madu di atas awan. Apa itu? Lihat, ada seorang, ini kenyataan. Seorang perempuan tiba-tiba bercerita pada kami. Buya, alhamdulillah saya sudah jadi pegawai negeri. Saya tidak ngerti tiba-tiba ngomong pegawai negeri. Maksudnya apa? Saya sudah dapat gaji sendiri. Alhamdulillah dapat gaji. Oh alhamdulillah. Suami? Alhamdulillah suami ngasih Buya. Cuman sekarang kan saya punya gaji sendiri. Alhamdulillah. Cuman saya mau tanya Buya. Tanya apa? Selama ini kan ibu saya jualan sayur di pasar. Bagaimana hukumnya Buya kalau saya memberikan uang saya ini kepada ibu saya tanpa sepengetahuan suami? Maka kami tanya, itu duit siapa ibu? Duit saya sendiri. Kalau duit ibu, ibu kasihkan ke siapa saja di pinggir jalan juga boleh kok, apalagi ke ibunya sendiri. Lalu dia dengan senang wajah berseri-seri. Jadi nggak apa-apa kan Buya, nggak dosa kan? Katanya Ustadz ini dosa kalau nggak izin sama suami. Yang wajib izin dari suami adalah harta suami. Tapi kalau duitmu sendiri suka-suka kau kasihkan siapa saja. Dia mengatakan alhamdulillah, berarti saya tidak dosa. Cuman saya kan nangkap sisi lain. Ibu, cuman saya mau tanya. Tanya apa Buya? Memangnya kenapa suamimu, kok kamu ngasih ibumu saja kok pakai sembunyi-sembunyi? Memangnya kenapa suamimu kalau tahu? Dia sambil mengangkat dada, begitu saya berkata, Buya pernah ketahuan sekali suamiku marah tidak kira-kira. Dalam hati saya, nasib buruk kau ibu punya suami setan pakai kopiah putih. Nasib buruk punya suami kayak begitu. Dalam hati saya. Kok ada istrinya berbuat baik dengan bapak ibunya kok dilarang? Itu bagaimana ini rumusnya? Insya Allah tidak ada di belakang. Suamimu soleh-soleh semuanya. Dan ini ada model begini ada. Jadi suamimu marah betul.
Dan ternyata ada kisah serupa kebalikannya. Ada seorang bapak-bapak membawa anaknya, biasanya sama istri, saya tidak tahu. Tiba-tiba bercerita, Buya kan ngajari kompak. Iya dong, hidup harus kompak suami istri. Lah untuk kali ini saya tidak kompak. Oh enggak kompak gimana? Saya punya ayah wafat beberapa tahun yang lalu, saya punya adik kelas 6 SD atau kelas pokoknya. Ibu saya Masya Allah fakir dan yang paling sukses adalah saya. Saya adalah pengusaha AC atau apa, pengusaha apa saya. Dan saya sudah minta izin kepada dia untuk saya ceritakan. Tapi tidak sebut namanya. Terus, ya selama ini saya kan bantu ibu saya, sekolah adik saya. Ya baguslah. Cuman Buya ngomong kompak. Tapi saya tidak kompak. Tidak, gimana? Lah ini loh Buya, saya setiap bantu ibu saya, boleh tidak begini nih. Saya bantu ibu saya, adik saya, tanpa sepengetahuan istri saya. Baik. Oh, itu duit. Sebentar Pak. Kalau untuk Bapak, kalau suami pertanyaannya beda. Istrimu sudah kau kasih nafkah? Oh sudah Buya, saya cukupi. Apa yang kau kasih? Ya cukup rumah tangga sudah ada. Kendaraan, semua lengkap lah, cukup lah. Selagi istrimu sudah kau cukupi, duitmu kau hamburkan di mana saja boleh. Kau berikan siapa saja boleh. Tapi kan nggak kompak Buya. Ya sudah, saya ngomong bolehnya. Pokoknya boleh. Alhamdulillah. Jadi nggak apa-apa Buya. Ya nggak apa-apa, duitmu sendiri. Alhamdulillah, sambil dia melus dadanya senang. Akhirnya kami bertanya, Pak, mohon maaf saya mau tanya. Memangnya kenapa istrimu kalau tahu kamu bantu ibumu sendiri atau bantu adikmu? Aduh Buya, pas ketahuan stroke apa tanda saya ngirim transfer Buya. Masya Allah cemberutnya sebulan. Dalam hati saya, nasib buruk kau punya istri jin pakai kerudung gitu. Tidak boleh semacam itu wahai hamba Allah. Makanya justru mungkin ada seorang istri mendengar suaminya membantu ibunya sendiri, tanya, abang aku kerasa abang menyembunyikan sesuatu. Abang baru kirim duit ke ibu ya, ibunya, ibu abang ya. Iya yang. Abang ngasih berapa? 2 juta. Abang juga ngasih 2 juta, coba ngasih tahu aku, tak kasih tambah 3 juta biar 5 juta. Wah, ini baru istri bener. Atau sebaliknya, seorang istri juga demikian. Seorang suami lihat istrinya bantu sembunyi-sembunyi, ditegur, saya nggak usah sembunyi. Abang tambahi. Karena itu ibumu adalah juga ibuku, Masya Allah. Inilah hidup yang harus kita bangun dalam rumah tangga. Kadang ini, seorang istri, kalau kedatangan iparnya sama ibu mertuanya langsung, dijamin rumah kotor, kulkas bersih. Ya Allah, modelnya model apa perempuan kayak begitu tuh? Saya bilang, ini apakah nemukan perempuan di tong sampah? Masa perempuan begitu dinikahi? Ini mah solehah tuh, belakang solehah semuanya. Yang jomblo di depan, ambil yang solehah di belakang. Jangan ngambil tong sampah. Ambil yang solehah, yang ngerti bagaimana berbakti pada orang tua. Ini ada model-model begini nih. Sama seorang suami karena dia orang kaya. Ini kenyataan ini. Suami kaya, dia memang kaya. Cuman dia gak senang kalau mertuanya datang sama adik iparnya. Setiap kali adik iparnya datang sama mertuanya, pasti nginep di hotel. Protes dia. Bah, nginep di hotel yang mahal begitu. Biar dia sama istrinya. Aku lagi di hotel. Buyur duduk. Maksudnya gak senang kalau mertuanya datang. Masya Allah, nasib buruk betul. Hidup apa kok kayak begitu? Alangkah indahnya jika Anda sebagai suami mendengar adik iparmu mau datang, mertuamu datang, langsung ngomong, istri sayang, tercinta, tolong ayah, ibu mau datang loh ya. Adik-adik mau datang, siapkan makanan yang paling enak. Allah. Siapkan tempat tidur yang paling enak. Kamar kita ngalah, karena ibu mau datang. Kita bisa tidur di belakang, ayo di kamar ini yang... Itu dong. Ini termasuk harus kita hadirkan menjelang Ramadan. Karena nanti ada bukan buka bersama basa-basi. Ada orang buka bersama nggak enak banget hanya karena basa-basi. Tidak, kita perlu membangun lah. Kalau hal yang semacam ini terwujud, rumah tangga yang indah, Ramadan akan hidup. Baik, kita lanjutkan bagaimana rumah tangga agar indah, cuman karena waktu. Jadi dengan berbakti orang tua itu adalah menjadikan indah rumah tangga Anda. Maka pastikan wahai suami, istrimu harus istri yang sangat baik dengan bapak ibunya. Bahkan kalau dia ngomongnya mulai kasar, Anda harus berani menegur, sayang, tidak boleh sama ibu semacam itu, tidak boleh sama ayah. Rumah Anda akan menjadi rumah penuh berkah, hingga akhirnya kebahagiaan pun Allah berikan kepada Anda. Kemudian selanjutnya, ini menyambut Ramadan. Ya, menyambut Ramadan, jangan biasakan ini. Saya kasih tanda, waktu sudah mau habis.
Nah, menjelang Ramadan ini kita lanjutkan, rumah tangga harus indah. Nanti tip-tip yang lainnya adalah dalam rumah tangga, tolong lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Ini rumus kalau dipakai dalam hidup alangkah indahnya. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Dan ternyata problem dalam rumah tangga ini biasanya dimulai dari tuntutan. Seorang istri menuntut, seorang suami menuntut, hidupnya hanya tuntut menuntut. Yang makna menuntut adalah tidak puas dengan pasangan. Dan itu tidak indah. Kalau Anda menuntut kepada pasangan Anda, maka itu artinya Anda mengajari dia juga untuk menuntut kepada Anda. Menuntut ini bisa saja menuntut urusan nafkah, menuntut urusan selera. Biarpun pakai bahasanya indah tetap gak enak, tetap menuntut. Misalnya seorang suami kalimatnya lembut dia. Memang dia biasa berpuisi dan berpantun. Cuman dia hatinya gak benar. Dia ngomong sama istrinya, ayang, aduh, sayang. Dia menuntut agar fisik si istrinya itu berbeda. Ayang, kenapa sih hidung ayang kok begitu? Hidung ayang, hidung. Tahu hidung istrinya kurang mancung barangkali. Tapi dituntut, disebut begitu, dicaci, diolok. Kenapa hidung ayang begitu? Spontan istri berkata, ya abang kenapa mulut abang juga begitu, ya kan? Dan semuanya begitu. Selagi orang dituntut akan bangkit dirinya untuk menuntut. Maka rumus hidup yang indah adalah lakukan kewajibanmu. Kalau ada kekurangan pada pasanganmu, memang dari dulu kau menikah dengan manusia, itu bukan malaikat. Biasa kekurangan itu sempurnakan oleh akhlak muliamu, sempurnakan oleh rasa qanaahmu, rasa syukurmu kepada Allah. Maka jangan sampai ada tuntut-menuntut dalam rumah tangga, termasuk mohon maaf dalam urusan nafkah. Oh, nafkah, memang suami wajib mencari nafkah. Tapi ada kala seorang suami tidak mampu karena sakit, karena jago bangkrut dan sebagainya. Sehingga rumah tangga harus tetap berdiri tegak. Sehingga seorang istri kadang berperan. Lihat, kalau memang seorang suami nggak mampu, sementara istri bisa, ya bangkit saja tanpa harus banyak menuntut. Ini ada kisah pada zaman baginda Nabi SAW. Ada pada zaman Nabi seorang perempuan ngadu, ya Rasulullah, saya punya suami itu melarat. Nggak pernah ngasih nafkah, bangkrutan dia. Lalu Nabi memberikan jawabannya jawaban keadilan. Lalu kamu makan dengan apa selama ini ibu? Ya saya makan ada peninggalan orang tua, ada kebun kurma atau apa begitu. Cuman masa hidup begini terus, saya nombokin terus ya Rasulullah, suami saya nggak punya duit. Karena kasus yang semacam itu, maka Nabi menjawab pertama dengan jawaban keadilan. Wahai ibu, kalau memang suamimu tidak memberi nafkah, maka kamu boleh minta cerai. Dan itu berlaku sampai sekarang. Kalau seandainya suami tidak bisa memberi nafkah, maka seorang istri berhak untuk minta cerai. Sebab yang namanya makan nggak bisa ditunda, nggak ada seorang suami ngomong kepada istrinya, istriku tercinta, makanya minggu depan saja ya yang mati dia. Nggak ada. Cuman lihat, nah umpamanya ada perempuan dengar cerita kami sampai di sini, itu berbeda-beda dua madhab. Madhab perempuan cerdas sama perempuan yang tidak cerdas. Perempuan bebel langsung, oh, boleh minta cerai. Boleh. Nah ini biasanya bebel banget dia, bebel banget, bebel. Langsung dia kebayang, boleh minta cerai ya, boleh minta, ini bebel. Ini ada, biasanya kalau kita ngomong sampai di sini sudah kemana-mana beritanya. Langsung toleh perempuan. Sama perempuan dengan perempuan, boleh minta cerai. Gara-gara suaminya tidak kasih nafkah. Cuman perempuan ini cerdas ya, yang tanya Nabi. Kok gara-gara gitu aja kok langsung solusinya cerai? Dia nanya, ya Rasulullah nggak ada solusi lain? Lalu Nabi menjawab, ada solusi lain. Seperti yang sudah kamu lakukan selama ini, kamu yang mencukupi, maka saat itu kamu mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala nafkah, pahala sedekah, pahala nyenangkan suami, pahala macam-macam. Lalu wanita cerdas berkata, ya Rasulullah, biar aku pilih ini saja. Biar aku pilih ini saja. Biar aku mendapatkan pahala berlipat-lipat. Sehingga tetap berjalan seperti itu. Sehingga yang ngasih nafkah siapa? Istrinya. Tapi ini suami dalam keadaan tidak mampu.
Bukan suami mampu pemalas, lah ini repot. Anda tahu suami pemalas, lah ini paling tidak menarik. Dipandang saja nggak enak. Ada suami ongkang-ongkang, malas bekerja. Kalau sudah giliran istrinya gajian, langsung metentang-metenteng. Mana? Waduh, Masya Allah. Ada di sini begitu? Ibu-ibu yang jawab. Ada di sini begitu? Ada? Karena beliau yang bisa dipercaya nama ini beliau. Tidak boleh wahai suami. Anda berusaha semaksimal mungkin. Kalau ongkang-ongkang saja makan, nggak benar. Ini kan kasusnya nggak mampu dalam hadis itu. Anda harus berusaha. Sekarang ada seorang suami, apalagi gayanya apa? Sudah nggak mau kerja, alasannya apa? Ikut pengajian, majelis. Ini kan suatu ketika ada kejadian di Cirebon, Buya, suami saya soleh banget. Sudah soleh banget, mau ngomong apa lagi Buya? Soleh banget, Masya Allah Buya, rajin pengajian nasi ini. Ya sudah. Cuman Buya, dia tidak pernah ngasih nafkah ke saya. Wah, soleh apanya itu? Terus, ngaji di mana itu? Kurang ajar laki-laki itu. Buya, ngajinya sama Buya. Wah, kacau ini. Ini kurang ajar bener mencoreng nama saya ini. Langsung besoknya ceramah saya tak antemi, berani ngaji sama saya, kurang ajar sama istri, keluar sana kau. Nah ini kok bisa? Rupanya bener ngaji, sepertinya ada di situ. Ini pertanyaan nyata itu ya. Gak boleh wahai hamba Allah, jangan biarpun untuk ibadah, kerja cari uang. Kalau ternyata dirimu sudah nggak mampu, lain cerita. Tapi istri kan hebat, tidak menuntut kalau istrinya tidak mampu. Ada suami seperti itu. Mana ada keindahan suami perbudak istri? Dia enak beribadah, enak ini dan sebagainya. Suaminya suruh pergi ke pasar, kena terik matahari dan sebagainya. Kalah sama kerbau. Anda tahu kerbau? Kerbau itu kalau suami istri, itu pun kalau sudah suami istri nggak ada yang kerbau betina tuh ngomong, yang aku pinjam makananmu dulu, nggak ada. Persi cari makan sendiri-sendiri. Ini adalah cambuk bagi suami supaya tahu diri dalam hal ini, supaya tidak ongkang-ongkang, haram ongkang-ongkang itu. Kalau memang tidak mampu karena dia nggak bisa berdagang, lain cerita. Kemudian nanti ada fungsi lain seorang wanita karir. Nah, ini saya masukkan di sini. Wanita karir apakah boleh? Oh boleh. Dengan catatan, tolong wanita karir. Kalau Anda wanita ingin cari duit boleh. Dengar tapi ini akhlak mulia. Yang pertama harus dengan izin suami. Tapi izinnya yang benar, bukan izin serem. Izinnya ngancam dulu. Abang kita berapa tahun ini lihat sekolah anak nggak jelas, ini semuanya nggak jelas, ekonomi jelas, hidup bang, boleh nggak saya kerja bang? Iya, ya jadi ngizini dong, karena mukotimahnya serem. Tapi kalau minta izin yang lembut, abang, gimana abang? Saya pun berat abang minta izin. Kalau saya kerja gimana bang? Biar biaya anak sekolah nanti ada. Minta izin untuk kerja. Kemudian yang kedua adalah tempat kerjanya terhormat, kerjaannya halal, tidak meninggalkan kewajiban yang lebih penting lagi, urusan anak dan sebagainya. Yang kelima paling penting, wanita yang berkarir. Yang kelima yang terpenting adalah seorang wanita karir. Kalau Anda menjadi wanita karir, berkarya, yang punya kerjaan, maka ingat, yang kelima harus Anda tanamkan dalam-dalam. Harus Anda tanamkan dengan kuat di dalam diri Anda. Apa itu? Tidak menjadikan dirinya sombong. Pahami mana ini? Sebab banyak wanita kalau sudah punya kelebihan yang muncul kesombongannya. Sehingga karena dia sombong, dikit-dikit ngomong. Kalau sudah punya masalah sih, cerai. Dan bisa mencerai, akhirnya bermasalah dia. Makanya banyak janda-janda itu karena kaya dia. Enggak, ini permasalahan. Maka saya ingatkan, harus ada ketawaduan. Ini perempuan dulu, entar lagi para suami. Suami sudah dipukulin tadi. Makanya giliran istri sekarang. Barusan suami. Kan hidup terus indah. Jadi kalau Anda menjadi wanita karir, yang rizkimu sudah banyak, jangan mengganggu keindahan dalam rumah tanggamu. Bahkan mungkin Anda berkata kepada suami, abang mohon maaf bang, kalau saya harus cari kerja begini bang, insya Allah maafin bang. Jangan ngasih duit bukan, bang ini loh duit dari saya, ini loh utangmu ya. Tidak begitu. Tapi dengan penuh ketawaduan. Subhanallah. Suami di saat tidak bisa bekerja, dia juga tawadhu. Istri di saat yang bekerja, tawadhu. Nggak ada caci maki, nggak ada oloan. Ini kembali tadi, jangan menuntut. Termasuk hal-hal yang sangat pribadi, hai hamba Allah. Kadang suami menuntut sesuatu, ya tadi mohon maaf. Gara-gara tontonan-tontonan yang haram, kadang urusan pribadi hubungan suami istri, suami menuntut berlebihan seperti yang dilihatnya sehingga istri tidak bisa memenuhi, lalu mengatakan kau tidak pantas jadi istriku. Naudzubillah. Makanya jangan menuntut, lakukan kewajibanmu wahai hamba Allah.
Kalau seorang suami melakukan kewajibannya tanpa menuntut indah, seorang istri melakukan kewajibannya tanpa menuntut adalah indah. Dan itu harus kita hadirkan dalam rumah tangga kita. Kalau kekurangan wajar dong. Selama ini pasangan kita bukan malaikat, ada kekurangan. Jadi tolong jangan menuntut. Termasuk mohon maaf, di dalam hubungan yang urusan yang sangat pribadi. Sangat pribadi. Seorang wanita ada banyak hal, banyak keadaan, wahai bapak. Ada dalam keadaan haid, Anda tidak bisa berhubungan dengan dia. Jangan menuntut. Mungkin wanita sakit, ada kekurangan dalam banyak hal. Capek dan sebagainya ngurusi anak. Jangan kita hanya mengurusi syahwat kita misalnya. Lalu nuntut marah-marah kepada istri. Cuman di sisi lain kami sampaikan, wahai para istri yang solehah. Istri yang solehah. Berupaya untuk menyenangkan pasangan itu penting. Termasuk ini tip, kalau hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan hati-hati, jangan. Tapi di malam Ramadan boleh. Ini kami lanjutkan bahwasanya seorang suami, ini hubungan sangat pribadi, yang mungkin kadang tidak disebutkan di majelis sehingga tidak terlihat ini ilmu, sehingga menjadi problem. Jadi wahai istri yang solehah, suamimu itu orang soleh. Kadang di luar melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, dia tutup mata, setelah itu dia menyesal pengen pulang ke rumah melampiaskan syahwatnya. Tak taunya sampai di rumah istrinya adalah haid misalnya. Haid, bahkan memang banyak perempuan seperti itu. Biarpun tidak haid, ada kesibukan yang lainnya, sehingga menjadi sebab tidak bisa melayani sang suami. Maka di saat seperti itu, suami harus mencoba mentahan. Jangan menuntut, ini istri gak ini, kadang-kadang alasan untuk membuat masalah di rumah tangganya. Tapi sebagai seorang istri, ingat wahai istri-istri yang solehah. Jika seorang suami, biarpun dalam keadaan haid, Anda masih bisa menyenangkan istri suami Anda. Ingat, jangan libur full. Biasanya kalau seorang istri haid, itu tahajudnya libur. Bikin sarapannya libur. Menyenangkan suami juga libur, mohon maaf. Akan tapi kami kasih tip, ini adalah hal yang harus difahami oleh para wanita. Suami itu orang soleh, kadang sudah bangkit syahwat harus segera diselesaikan. Ingat, jika seorang suami mencari kesenangan dengan tangannya sendiri, hukumnya haram. Tapi kalau ternyata seorang suami senang dengan kelehayan seorang istri dengan tangan istri sekalipun, kalau tangan istri tidak haram. Ataupun apapun, ini harus difahami. Begitu sebaliknya. Sehingga seorang istri kadang-kadang kalau sudah mohon maaf libur full sampai stres, suaminya kayak setengah gila, mukanya muka kusut. Ini pasti istrinya istri yang cuekan itu ya. Ya. Tapi sisi lain suami juga baik menurut, harus tahu diri, istri flu, istri. Nah, ini ada termasuk hubungan pribadi penting juga kita hadirkan. Sampai kadang-kadang mohon maaf melanggar di siang hari bulan Ramadan gara-gara syahwat. Enggak boleh, haram di siang hari bulan Ramadan. Jadi ini mungkin di antara yang perlu dihadirkan suami istri yang indah dong. Suami bisa senang, misalnya puas selesai, tapi tidak melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, kemudian yang harus difahami dalam hal ini, begitu sebaliknya, istri kadang juga mohon maaf, dia perlu kesenangan, seorang suami nggak boleh cuek. Kadang seorang istri hanya perlu belayan, perlu sentuhan, perlu pelukan dan ciuman, selesai itu semuanya. Cuman kadang seorang suami Masya Allah disentuh aja kadang-kadang, nggak usah nanti. Ada seorang istri ngadu, Bu ya, suami saya disentuh aja langsung. Tapi giliran kalau dia mau, seenaknya sendiri. Wah ini adalah pandai menuntut, tidak pandai memberi. Semuanya harus indah, ketahuilah bahwasanya wanita siap setiap saat. Ada suatu hadis ya, hadis Nabi, ini hadis penutup. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Kalau seorang laki-laki mengajak istrinya ke atas ranjangnya, lah kok perempuan itu fa'abat. Lah kok perempuan enggak mau. Fabata ghadbana, kemudian sang suami itu semalam itu marah karena tidak dipenuhi oleh istrinya. La'anathul malaikatu, dikutuk oleh malaikat. Ini yang tidak ngerti hadis ini, para perempuan marah, main kutuk apaan tuh? Padahal kalau kita cermati hadis ini dalam bahasa cinta, hadis yang paling indah bagi wanita. Coba kisahnya apa? Seorang wanita diajak kemana? Diajak ke atas kasur, bukan diajak naik pohon kelapa. Bukan nyebrang sungai, bukan nyelam ke air, bukan naik gunung.
Akan tapi diajak ke atas ranjang. Enggak mau, baru saat itu ada marah. Marah suami. Kemudian akan dikutuk malaikat. Nah, ini sebenarnya bahasa indah. Di sini yang perlu kita cermati adalah memang kadang ego, semaunya sendiri. Kalau mau, ada suami itu kalau mau. Tidak pernah peduli urusan istri. Dan tolong wahai para suami, kalau Anda menginginkan sesuatu, berikan kesempatan istrimu untuk menyiapkan diri. Kadang seorang istri tidak pede. Dan memang dianjurkan agar seperti itu, agar istri suruh siap-siap. Agar bahkan kalau kita pulang dari bepergian, itu makruh kalau kita langsung bikin kejutan tiba-tiba datang. Kenapa? Takut menemukan istri dalam keadaan yang belum nyaman, ada aroma yang tidak pantas, dan yang tidak enak, sehingga menjadikan sang suami menjadi tidak nyaman misalnya. Maka izinkan istriku, abang mau pulang. 1 jam lagi abang mau pulang. Maka seorang istri akan paham, oh ya abang mau pulang, langsung mandi dan sebagainya. Itu kalau istrinya cerdas, atau istrinya bebel. Repot ini. Istrinya cerdas langsung mandi ya. Rendam apa, mandi bersih, suaminya datang nih. Seperti itu. Lah hadis tadi kalau kita cermati, Bapak, tolong jangan beri maaf istri itu. Jadi itu hadis itu kan diajak suaminya ke atas ranjang ogah-ogahan. Cuman kami merenung-merenung setelah kami mendapat pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu. Rupanya kami baru ngerasa bahwasanya memang banyak wanita, bukan di sini wanita solehah semuanya. Ternyata banyak wanita itu gayanya ogah-ogahan. Kalau sudah diajak oleh suaminya tuh alasan macam-macam. Ada yang ngangetin sayur, nutup pintu lama-lama, nidurin anak, segala macam. Ada aja begitu. Ini pengakuan loh ya. Betul begitu Pak? Ini jangan buka rahasia. Istrimu sudah baik-baik. Istrimu sudah menutupi aib Anda. Anda mau bongkar aib ini. Baiklah, yang lalu biar berlalu, maksudnya hari ini harus berubah. Ramadan jadi indah. Cuman kalau memang ternyata istrinya ogah-ogahan, bisa jadi karena kita kurang pandai menata diri. Tolonglah kalau suami pulang itu mampir pom bensin dulu, bersih-bersih. Jangan sampai nemu istri bau walang sangit dan bau jeruk nipis, nggak enak. Tolong sikat gigi, beli minyak wangi 5.000, tolesin, begitu. Ini kan perlu ya. Insya Allah ini diantaranya untuk Ramadan yang indah dengan keluarga, silsilah panjang sesungguhnya. Insya Allah lain lagi bertemu, tolonglah para suami. Nah kemudian ilmu ini untuk dirimu. Jangan untuk nilai, itu betul kata Buya, istriku begitu. Enggak, kamu yang berubah. Ngomong istriku. Sama istri ngomong, betul kata Buya, suamiku. Lah ini nggak bisa benar kalau begitu ajaran. Ini untuk dirimu, kalau untuk istri Anda dengar. Untuk suami jangan dengar. Untuk suami, nasihat suami tadi yang saya marah-marah ke suami, biar suami yang meresapi. Anda tidak usah ikut-ikutan ibu di rumah ya. Untuk suami tadi yang untuk istri, biar istri yang dengar. Tidak usah ikut-ikutan, tuh dengar tidak kata Buya? Dengar tidak? Nah ini rame lagi. Saya ingin ngajak damai, rame lagi. Ya. Makanya kalau dengar ceramah itu untuk aku. Kalau sudah tidak untuk aku nggak enak. Kadang-kadang suami istri kebetulan pengajiannya agak bebas. Suami istri biar jejer bareng. Giliran ustadz tuh marah-marah jelaskan tentang suami begini, langsung istrinya nyenggol. Tuh kan, tuh denger tuh. Ini repot pengajian begitu ya. Pengajian adalah untuk aku yang mendengar. Insya Allah mesra semuanya, indah semuanya, bahagia semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Luar biasa sekali pesan dari guru kita tercinta Buya Yahya. Tadi bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Pertama, perbaiki tatanan hubungan keluarga kita, istri kepada suami, suami kepada istri, dan juga suami ya kepada anak-anaknya dan sebagainya tadi. Dan yang kedua adalah tadi bagaimana pesan Buya tadi, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Ini luar biasa sekali tadi. Dan ada sebuah doa jemaah sekalian yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, ya Rabb, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan ini doa kita bersama malam hari ini. Mudah-mudahan kita perbaiki hubungan keluarga kita kepada suami dan istri kita dan anak-anak kita. Insya Allah Ramadan akan kita gapai dengan sebuah keindahan tadi yang dipesan oleh Bu Yahya. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kami akan membuka sesi tanya jawab karena waktu juga yang terbatas kita. Kami membatasi 2 penanya. Kami akan mulai dari
Nisa dari Bunda kita terlebih dahulu dari belakang. Kami persilakan, mungkin mikrofon telah dijalankan oleh panitia. Silakan bagi Bunda yang ingin bertanya, mungkin ada. Ya, silakan sebelah kanan kami, silakan. Bang Romi, ada ibu-ibu yang telah mengacungkan tangannya. Ya, kita berikan satu penanya untuk ibu-ibu atau ya silakan. Mohon untuk menyebutkan namanya. Iya, alhamdulillah. Tadi telah dijawab oleh Buya bagaimana menghadapi seorang istri yang tadi terikat kontrak kerja. Kami persilakan mungkin satu penanya lagi untuk dari Bapak-bapak dari Ikhwan. Silakan. Oh, mohon maaf karena mic-nya terlalu jauh. Silakan, Pak. Ya, langsung saja Pak ya karena posisi yang dekat. Kami persilakan. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Bayu Bunda, Buya mau bertanya. Bundanya di rumah, bundanya. Begini Buya, saya kan seorang pedagang. Saya berdagang, dalam Islam kan ada harta suami dan harta istri. Dan saya berdagang bersama istri saya Bunda. Jadi status ya Buya. Jadi pertanyaannya Bunda, harta ya Jadi pertanyaannya Buya, keuntungan hasil dari berdagang itu termasuk harta istri atau suami Bunda? Ya Buya. Buya. Ya mungkin itu saja Bunda. Buya. Assalamualaikum. Saya mau tak tes. Kalau panggil istrinya gimana? Manggil istrinya gimana? Bunda itu anakmu yang manggil Bunda. Manggil istri Bunda ini model apa? Ayang kayak nama kasih itu dong. Saya itu tetap dipanggil Mas sama istri saya. Manggil bapak, ya tua lah nanti. Manggil istri jangan Bunda dong, ayang kayak atau begitu. Makanya salah-salah terusnya nih. Istrinya dipanggil Bunda, cepat tua, jangan mau dipanggil Bunda oleh suamimu. Hei istri yang soleha. Gitu loh ya. Jadi ada. Sekarang manggil si istrinya, manggil suaminya bapak, Pak. Ya bapak nanti. Saya diingatkan guru saya. Jadi saya manggil istri kan Umi waktu itu. Guru saya di Yaman. Umi manggil saya Buya. Ente manggil suami ente Buya? Buya itu panggilan buat anak-anaknya, bukan ente. Panggil Umi ente dia nuan. Tolong lebih mesra sedikit lah. Gimana manggil suamimu? Istri, panggil istri gimana? Mama buat anakmu. Mama lagi. Tolong dirubah ya. Kalau manggil suami muda tuh paling enak gimana? Abang? Hah? Abang? Orang Sunda tuh. Sunda mah. Abang gitu loh dang. Jangan bapak. Ya, itu deh salam. Jadi pertanyaan gini saya, ya ini sayang akhirnya. Kena Bunda jadi sayang ini. Merusak ini. Lagi itu loh nyebut istri itu sayang, jangan Bunda, makanya sampai saya ke bawah-bawah sini. Jadi gini, kalau bekerja bersama, tolong harus ada kejelasan. Paling tidak begini. Kalau sudah jelas suami istri kerja, ada seorang alim besar dari Banjar namanya Syekh Arsyad Al-Banjari. Makanya nanti harus ada damai. Hasilnya akan bersama. Itu kisahnya di Banjar waktu itu adalah laki-laki mendulang emas. Jadi suaminya ngambil pasir yang bermas atau bagaimana, istri yang menangkap di atas. Masa duitnya diambil suami saja, kan nggak adil kan? Ini adalah karena kerjanya betul-betul tenaga bersama. Ya, maka sudah ada kesepakatan ya hasilnya bersama, namanya damai. Sehingga kalau seandainya nanti, mohon maaf semoga tidak terjadi perceraian, rumah tetap indah dan sebagainya, maka memang nggak ada istilah gonogini. Cuman aroma gonogini ada di situ. Cuman bukan gonogini, berdamai dulu. Karena apa? Kerja bersama dibagi dulu, kurang lebih seperti itu. Biarpun pada hakikatnya begini. Jika perusahaan saya, istri saya membantu saya, maka duit saya.
Kalau pekerjaan istri saya bantu dia, duitnya dia. Kenapa? Orang berakal itu kalau bekerja dengan orang selagi tidak ada akad maka gratis. Kalau saya naik becak, lah kok tukang becaknya nggak pakai kesepakatan, berarti saya gratis naik becak. Makanya saya nggak mau naik becak, terus pakai jasa angkut, terus saya janji dulu, berapa Pak? Kalau nggak pakai akad, berarti hasilnya gratis. Makanya gara-gara Anda melanggar syariat, tiba-tiba dia diminta bayaran banyak, marah enggak? Wah, karena Anda enggak ikat janji dulu. Nah, kalau tiba-tiba ada Anda, kalau saya tiba-tiba kerja ke rumah Anda, enggak kayak perjanjian, jangan kasih duit saya. Karena apa? Belum ada akad, kecuali anak kecil. Maka sebetulnya begitu hukum fikihnya. Kalau memang toko-tokomu, bukan tokonya ayangmu, ayang, bukan bunda. Bukan tokomu, maka sebetulnya ayangmu itu hanya sifatnya membantu. Kalau toko istrimu, ayangmu tadi, bukan ibu, bukan bunda, maka itu kamu sifatnya membantu. Cuman kalau memang dirintis bersama-sama, ini milik bersama, namanya akad damai. Hiduplah biasa dengan damai, jangan biasa bermusuhan. Kadang-kadang milikku, wah kadang-kadang sampai naudzubillah ributnya mengambil haknya orang lain. Sementara dalam Islam semoga tidak ada perpisahan. Sampai dalam Islam kalau seandainya ada perceraian, seorang istri dicerai oleh suami mendapatkan mut'ah. Hendaknya diberi mut'ah itu adalah, mut'ah itu hiburan, apakah rumah, apa rizki atau apa. Bukan tuntut menuntut. Bukan sampai masuk ke mahkamah. Ini bukan pendidikan dalam Islam, tidak ada keindahan semacam itu. Jadi ya damai, bersepakat, ini milik kita bersama ya, katakan begitu. Jadi kalau ada apa-apa nanti dibagi dua. Bilang sampai mulai hari ini, karena memang kerjanya bersama. Kalau diam-diam nggak boleh, makanya mulai hari ini ngomong milik bersama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. ayang ya, jangan manggil bunda lagi ya. Ya ini Bu ya, grogi nih Bu ya, sakingnya alhamdulillah. Tadi Bapak Ibu alhamdulillah, tadi Buya telah menyampaikan beragam tentang bagaimana kiat untuk membangun sebuah tatanan rumah tangga. Tadi ya para suami alhamdulillah hari ini sangat beruntung sekali ya. Tadi dibahas bagaimana tentang bagaimana sikap dan perilaku kita terhadap istri. Yang jumlawati tahan dulu ya. Insyaallah ini jadi ilmu buat kita semuanya. Alhamdulillah. Pada malam hari ini waktu jualah yang akan membatasi kita, mohon maaf ya. Insyaallah kita akan bertemu lagi, berjumpa kembali, dan marilah sama-sama kita tutup dengan doa. Mari kita hadirkan hati kita semuanya. Mari kita angkat tangan kita bermunajah kepada Allah agar senantiasa Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan bersama keluarga kita dengan kebahagiaan dan keindahan. Mohon kepada guru kita Bu Yahya untuk memandu doa, memimpin doa pada malam hari Bu Yahya, fadhol. Rambu-rambu, tolong ilmu yang sifatnya tadi mengkritiki kaum pria, jangan istri di rumah menyebutnya. Itu teguran saya kepada bapak-bapak. Ibu nggak usah ikut-ikutan tuh dengar Bu ya, nggak usah diulang, awas jangan diulang. Itu menjadi ilmunya mentah, nanti tidak akan didengar di rumah. Sama urusan kritik Buya kepada para wanita, sudahlah bapak-bapak diam, jangan ngomong. Itu menjadikan mentah di rumah, ilmu tidak berharga lagi. Karena apa? Tanpa egoismu, sehingga kamu menjadi tidak pantas dihormati oleh istri. Diam saja, pulang ke rumah meresapi tadi, saya kalah sama kerbau. Itu diingat saya ini, jadi ngeresapi dirinya sendiri tanpa kritik pasangan, maka ilmu bermanfaat di rumah. Baru ada keindahan nanti. Seperti itu. Mari kita tutup doa, bismillah. Ada beberapa media yang bisa diikuti untuk pengajian kajian Ramadan nanti, Al-Bahjah TV. Itu Ramadan kita ada banyak kajian, mulai pagi termasuk kalau tidak salah rumah tangga juga ada. Pagi, siang, dan sore, petang. Sudah waktunya punya channel punya televisi Al-Bahjah TV. TV parabola Al-Bahjah TV. Bukan urusan YouTube saja, tidak ada Al-Bahjah TV dan yang lainnya insyaallah. Supaya semakin tambah ilmu di rumah kita, indah rumah kita. Mari kita tutupkan doa, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini suami yang sering zalim kepada istrinya,
Suami yang zalim kepada istrinya, kami mohon wahai Zat yang Maha Kuasa, lembutkan hatinya ya Allah, sehingga setelah ini mereka tidak akan zalim kepada istrinya ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir ada wanita, ada istri yang zalim kepada suaminya, kami mohon di majlis mulia ini lembutkan hatinya sehingga mereka tidak akan zalim lagi kepada suaminya, dan jadikan hidup mereka indah ya Allah, jauhkan dari percekcokan dan perselisihan. Dan jika ada di antara yang hadir mempunyai rumah tangga yang penuh dengan percekcokan, kami mohon berkat majlis mulia ini lembutkan hati mereka sehingga hidup mereka semakin indah dalam cinta karenamu ya Allah. Berikan kepada mereka keturunan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Dan kami mohon ya Allah, jangan sampai ada di mereka menjadi cekcok rumah tangganya karena urusan ekonomi. Akan tapi kami mohon cukupkan ekonomi mereka dan jadikan mereka istri yang mudah bersyukur kepada suaminya. Jadikan suami-suami yang di sini mudah bersyukur kepada istrinya sehingga hidup mereka adalah hidup penuh dengan syukur ya Allah. Dan jauhkan kami dari menuntut kepada pasangan kami, akan tapi mudahkan kami untuk melaksanakan kewajiban kami. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Jangan kau kurangi sedikit pun ya Allah. Ya Allah, jaga mata kami dari melihat yang haram yang menjadi sebab rusak hati kami. Kami mohon tambahkan kecintaan dan kasih sayang kami kepada pasangan kami ya Allah, agar kami semakin mudah dalam mengabdi, agar kami semakin mudah dalam berbakti kepada pasangan kami. Jangan kau kurangi ya Allah, kami takut jika kurang itu cinta dan kasih lalu kami akan berbuat zalim, kami takut itu ya Allah. Dan kami mohon jaga anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga, anak-anak kami ya Allah, yang saat ini kami lihat wajah-wajah mereka, anak yang nomor 1 ya Allah, anak yang nomor 2 ya Allah, anak yang nomor 3 ya Allah, anak yang nomor 4 ya Allah, anak yang nomor 5 ya Allah, anak yang nomor 6 ya Allah, anak yang nomor 7 ya Allah. Anak-anak kami itu ya Allah, ya Allah, jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Jadikan mereka ya Allah sebab kebahagiaan kami di dunia hingga kelak di surga ya Allah. Dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Jauhkan kami dari durhaka kepada guru-guru kami ya Allah. Dan jadikan kami ya Allah suami yang bisa membantu istri-istri kami Allah untuk berbakti pada orang tua mereka. Jadikan para istri ini yang bisa membantu suami mereka untuk berbakti pada orang tua mereka. Jadikan hidup kami indah dalam tolong menolong untuk bisa berbakti ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon pilihkan untuk kami pemimpin yang tulus, yang jujur, yang cinta umat kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau maha tahu dan kami tidak tahu, Engkau maha kuasa dan kami tidak mampu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, pilihkan untuk kami yang terbaik untuk kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari benci, dendam dan dengki kepada sesama kami. Ganti dengan cinta ya Allah, agar Ramadan bagi kami adalah indah dalam kebersamaan, indah di masjid, indah di keluarga kami, indah di masyarakat kami ya Allah. Maka ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dengki serta dendam. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mereka karena itu semua ya Allah. Sungguh kami telah memaafkan, maka ampuni ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka karena berbuat zalim kepada kami. Tidak ya Allah, kami telah memaafkannya ya Allah, maka maafkan. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan segala kebaikannya semua yang telah berjuang di tempat ini ya Allah, yang mewakafkan tanah, yang membangun di atasnya, yang memakmurkannya, yang mengunjunginya. Berikan segala kebaikan kepada mereka ya Allah, dan kirimkan ke tempat ini hamba yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon berikan pertolongan kepada saudara-saudari kami ada di Palestina ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk memberikan pertolongan kepada mereka, dan berikan kepada kami semua kelak setelah panjang umur ya Allah husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha
ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak Ibu untuk ditahan, kita berikan Buya, mohon untuk dijaga. Dan dengan berakhirnya doa tadi maka usai sudah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya Doli Noviansa, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.